Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tepat jam 8 malam waktu Paris, Hanan, Sena, dan Bagas sampai di negara itu. Dengan menggunakan mobil limosin, mereka bertiga menuju hotel tempat beristirahat selama 2 hari di sini. Hotel Rafael, tempat pilihan Hanan. Hotel pusat kota Paris yang menawarkan pemandangan langsung ke arah Menara Eiffel, tapi pemandangan Hotel Rafael terasa berbeda karena memiliki balkon dengan arsitektur yang romantis. Selama perjalanan menuju hotel itu pun, mereka bertiga sudah disuguhkan indahnya Menara Eiffel di malam hari. Menara yang berkilauan lampu yang indah. Senyum Sena terus terukir. Hanan yang melihat itu pun ikut tersenyum pula. Hanan hanya diam dan memperhatikan sang gadis, memberinya kesempatan untuk menikmati Menara Eiffel tanpa gangguan. "Kita mandi bersama," ajak Hanan saat sudah sampai di kamar hotel mereka, kamar yang menghadap langsung ke arah menara. "Baiklah," jawab Sena patuh. Kini pun rasanya sudah tidak perlu ada yang ditutup-tutupi oleh keduanya. Berendam air hangat dan batap, Hanan menggosok punggung Sena dengan lembut. "Kita makan malam di kamar saja, besok malam baru makan di luar, ya?" ajak Hanan, dan Sena mengangguk. Makan dimanapun ia tak peduli. Berada di negara impiannya ini saja sudah membuatnya kenyang dengan bahagia. Di dalam kamar mandi itu, mereka benar-benar hanya mandi. Hanya menggunakan handuk kimono, Sena berlari ke arah balkon kamarnya, memandang takjub menara yang baginya begitu indah, seperti melihat mimpi yang jadi kenyataan. Dari arah belakang, Hanan datang dan langsung memeluk tubuh Sena. "Nanti malam saat jam 1 tepat, lampu menara itu akan dimatikan. Kupastikan itu adalah pemandangan yang lebih indah daripada ini," terang Hanan, dan Sena menoleh memastikan. "Benarkah?" tanyanya yang tidak tahu apa-apa. Hanan mengangguk, lalu memutar tubuh Sena agar menghadap ke arahnya. "Benar, jadi ayo ganti baju dulu, makan dan duduk beristirahat. Menara itu tidak akan kemana-mana," ledek Hanan dengan terkekeh, dan Sena mencebikkan bibirnya. "Ya sudah, ayo masuk, katanya mau makan. Kenapa malah menahanku di sini?" tanya Sena dengan menggerutu. Saat ia hendak melepas dekapan Hanan dan masuk ke dalam, Hanan malah menahan pergerakannya. "Sebelum makan malam, makan pembukaannya dulu," jawab Hanan lengkap dengan seringainya. Sena mengernyit bingung. Namun kebingungannya terjawab ketika Hanan mengikis jarak dan menjangkau bibirnya. Lagi Hanan mengecup sekilas bibir Sena. "Makin lama kamu makin ahli," goda Hanan, dan seketika itu juga kedua pipi Sena merona, merasa malu dengan apa yang dilakukannya seharian ini. Apalagi saat mengingat tentang percintaan mereka di pesawat tadi, Sena hanya bisa menggigit bibir bawahnya kuat. "Ayo masuk," ajak Sena dengan memalingkan wajah, ingin merubah arah pembicaraan mereka. Hanan mengulum senyum, lalu membawa sang gadis untuk kembali masuk ke dalam kamar. Sena diminta untuk menggunakan sebuah lingerie berbahan satin. Awalnya Sena merasa risih, namun saat melihat Hanan yang menatapnya dengan kagum, ia jadi merasa ada geleier aneh merasuki tubuhnya. Mendadak merasa nyaman menggunakan baju itu. Bahkan Sena mengikat rambutnya tinggi, makin menggoda si pria matang ini. "Gadis nakal," ucap Hanan, dan Sena terkekeh. Keduanya makan malam dengan sesekali diselingi tawa renyah hingga melupakan seseorang yang bernama Bagas. Selesai makan malam, keduanya kembali ke balkon kamar itu, duduk di sofa yang tersedia di sana.
Dengan berbalut selimut, keduanya saling memeluk, menatap ke arah indahnya Menara Eiffel dari sini. "Sayang, bangun," ucap Hanan. Ia mengelus bahu Sena yang nampak terbuka. Gadis yang berada di dalam pelukan pria ini malah merasa semakin nyaman, enggan untuk terbangun dan membuka mata. Padahal tadi mereka sudah sepakat untuk melihat lampu Menara Eiffel saat dimatikan. Melihat tak ada tanda-tanda Sena akan bangun, Hanan melihat jam di pergelangan tangannya. Jam 12.30 pagi, ia masih punya waktu 1 jam untuk membangunkan Sena. "Sayang," panggil Hanan lagi, dan Sena tetap bergeming. "Bangunlah dengan cara baik-baik, atau aku akan membangunkan dengan cara yang lain," goda Hanan, tapi sumpah demi apapun, Sena tak mendengar kata-kata itu. Ia sudah terlalu nyaman di bawah alam sadar, apalagi saat tercium aroma tubuh Hanan, makin membuat Sena merasa nyaman. Gadis nakal," ucap Hanan lagi. Ia begitu yakin jika Sena sebenarnya mendengarkan ucapannya. "Lihatlah, lampunya akan segera dimatikan," ucap Hanan. Sena langsung saja menoleh ke arah Menara Eiffel. Dan benar saja, seperti sebuah keajaiban, ia melihat betapa indahnya gradasi cahaya yang diciptakan saat lampu menara itu perlahan mati. Dari atas sampai bawah, seolah mengisyaratkan Paris memasuki waktu istirahatnya. Sena menganga, ia memeluk leher Hanan erat, takut jatuh saat ia menikmati pemandangan itu, hingga semua lampunya mati dan berubah jadi gelap. Sena merasa kurang, ia ingin melihatnya sekali lagi. "Yah, sayang, habis," rengeknya dengan mencebik. Ia menatap Hanan. Pelan Hanan mengangguk. "Besok kita lihat lagi, tapi selesaikan dulu yang di bawah sini." Di luar sana, kota Paris sedang beristirahat, tapi tidak dengan penghuni kamar ini. Keduanya terus menyatu, seperti merayakan hubungan mereka yang baru. "Sen-sen," ucap Hanan setengah sadar. Sena benar-benar membuatnya candu. Wanita yang dipanggil tak menyaut, hanya desahanlah yang ia keluarkan. Hingga entah di menit keberapa, keduanya sama-sama mencapai nirwana. "Aku mencintaimu," ucap Hanan setelah intinya mereda dari denyut. Sena terpana, tak menyangka kata-kata manis itu keluar dari mulut sang pria. Namun Sena tak menjawab sepatah kata pun, karena masih banyak begitu keraguan, meskipun ia merasakan hal yang sama. Hari ini, hari terakhir mereka berada di Paris. Sebelum jam keberangkatan mereka tiba, Hanan menemui kliennya terlebih dulu. Bagas diperintahkannya untuk menemani Sena. Menemani gadis itu ke Taman Champ de Mars dan menikmati indahnya Menara Eiffel dari bawah sana. Sena dan Bagas berjalan beriringan, namun hanya kecanggungan yang menyelimuti. Biasanya Bagas hanya akan mengawasi dari kejauhan, tidak sedekat ini. Sena pun merasa kikuk, tak leluasa. Ia menganggap Bagas adalah atasannya, meskipun rasanya wajah pria ini nampak tak asing. 1 jam mereka berkeliling, namun tak ada sepatah kata pun yang keluar. Sena yang hendak mengambil foto pun mengurungkan niatnya, merasa malu. "Sen, ayo kita kembali ke hotel, Pak Hanan sudah kembali," ucap Bagas akhirnya setelah Hanan menelponnya tadi. Sena cemberut, sungguh ia tak sanggup meninggalkan taman ini tanpa ada satu foto pun yang diambilnya. Melihat wajah Sena yang ditekuk, mendadak Bagas merasakan ketakutan. Bisa gawat jika Hanan tahu ia telah membuat kekasihnya murung. "Ada apa, Sen? Apa ada sesuatu yang salah?" tanya Bagas cemas. "Tidak ada apa-apa, Pak," jawab Sena lesu.
Sena memainkan ponselnya dengan kesal, melihat ke arah orang-orang yang sedang asik memotret indahnya Menara Eiffel dan menjadikannya sebagai latar belakang. Dengan sendu, Sena berjalan lebih dulu hendak keluar dari taman itu. "Tuh, tunggu Sen!" panggil Bagas cepat, dan langkah Sena terhenti. "Sini, sebelum pergi kuambilkan fotomu," ucap Bagas akhirnya, melihat gelagat Sena sepertinya gadis ini ingin difoto. Dan benar saja, mendapat tawaran itu Sena langsung tersenyum sumringah. Bagas bernafas lega. Saking bahagianya, Sena pun mengajak Bagas untuk mengambil foto bersama-sama. Namun Bagas menolak dengan keras. Puas mengambil foto, akhirnya mereka pulang dan tepat jam 10 pagi mereka kembali terbang ke Indonesia.